Hari Raya Peniupan Serunai. Hari Raya Peniupan Serunai adalah hari perkumpulan kudus dengan meniup serunai. Serunai itu menurut tradisi Yahudi terbuat dari tanduk kambing jantan yang disebut shofar. Pada hari raya ini, umat Israel melakukan perhentian penuh. Mereka tidak boleh melakukan suatu pekerjaan yang berat. Selain itu, mereka juga harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dalam Bilangan 29 ayat 1-6 dibahas tentang berbagai macam persembahan yang harus dipersembahkan oleh bangsa Israel pada hari raya peniupan serunai. Antara lain, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran yang disertai dengan korban sajian dari tepung, dan seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Hari Raya Peniupan Serunai diperingati pada tanggal 1 bulan ke-7 dalam kalender Israel atau bulan September-Oktober pada kalender Masehi. Di kemudian hari, orang Yahudi menyebut Hari Raya Peniupan Serunai ini sebagai Rosh Hashanah atau awal tahun yang kemudian menjadi tahun baru mereka. Ketujuh, Hari Raya Pendamaian. Seperti halnya Hari Raya Peniupan Serunai, Hari Raya Pendamaian adalah hari perhentian dan perkumpulan kudus. Pada hari ini, umat Israel harus berhenti dari segala aktivitas mereka. Hari Pendamaian adalah hari di mana dosa-dosa umat Israel didamaikan dengan Allah. Mereka harus mempersembahkan korban-korban kepada Tuhan. Selain itu, mereka juga harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan berpuasa. Setiap orang yang tidak merendahkan diri dengan cara berpuasa akan dibinasakan Tuhan, dicatat di dalam Imamat 23 ayat 28-32. Pada hari raya pendamaian ini, imam besar akan masuk ke ruang maha kudus dari kemah suci atau bait suci dengan memercikan darah domba ke atas tutup pendamaian di tabut perjanjian yang ada di ruang maha kudus tersebut, sebagai lambang pengampunan dosa umat Israel. Jelas upacara ini merupakan lambang darah Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang mati di kayu salib demi pengampunan dosa manusia. Hari Raya Pendamaian diperingati pada tanggal 10 bulan ke-7 dalam kalender Israel atau bulan September-Oktober pada kalender Masehi. 8. Hari Raya Pondok Daun. Seperti halnya 2 hari raya sebelumnya yang terjadi di bulan yang sama, Hari Raya Pondok Daun diperingati oleh bangsa Israel secara khusyuk. Mereka tidak boleh melakukan pekerjaan yang berat. Bahkan pada hari pertama dan hari terakhir acara tersebut, bangsa Israel harus berhenti total bekerja. Ini adalah perkumpulan kudus selama 7 hari di mana bangsa Israel mempersembahkan korban-korban kepada Tuhan selama 7 hari tersebut. Ditambah 1 hari lagi, hari ke-8 sebagai puncak acara tersebut. Hari Raya Pondok Daun diperingati bangsa Israel dengan cara tinggal di dalam pondok-pondok yang terbuat dari daun-daun selama 7 hari atau seminggu penuh. Tujuannya adalah agar mereka menyadari bahwa mereka dulu tidak mempunyai rumah selama pengembaraan mereka di padang gurun ketika mereka keluar dari perbudakan di Mesir menuju Tanah Perjanjian. Inilah salah satu hari raya Israel terbesar dan terpenting dan juga salah satu yang paling meriah. Hari Raya Pondok Daun diperingati pada tanggal 15-21 bulan ke-7 dalam kalender Israel atau bulan September-Oktober pada kalender Masehi. Tuhan Yesus pernah menghadiri Hari Raya Pondok Daun di mana pada saat perayaan itu dan pada puncaknya hari ke-8, ia berseru tentang air hidup dan terang dunia. Latar belakang seruan Yesus ini adalah upacara penyalaan pelita di bait suci dan pengambilan air dengan kendi-kendi dari kolam Siloam yang dilakukan oleh para imam Israel yang terdapat dalam tradisi Yahudi yang kemudian tidak diperintahkan dalam Alkitab. 9. Hari Raya Purim. Hari Raya Purim adalah hari raya yang bertujuan untuk memperingati terlepasnya bangsa Yahudi dari pembantaian yang dirancang oleh Haman, seorang pejabat penting di kerajaan Persia. Purim artinya adalah undian. Ini merujuk pada batu yang dipakai untuk mengundi, menentukan hari yang dipakai oleh Haman untuk merencanakan niat jahatnya dalam menghabisi bangsa Yahudi di Kekaisaran Persia. Tetapi melalui kerjasama dengan sepupunya yang telah menjadi Ratu Persia, Esther, dan dengan kedudukan barunya sebagai pejabat tinggi di Persia, Mordekai berhasil menggagalkan rencana Haman untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Hari Raya Purim diperingati pada tanggal 14-15 bulan ke-12 dalam kalender Israel atau bulan Februari-Maret pada kalender Masehi. Yang terakhir, Hari Raya Pentabisan Bait Allah. Hari Raya Pentabisan Bait Allah tidak ada diperintahkan Tuhan di Alkitab. Sebab hari raya ini terjadi pada masa antar perjanjian, masa di antara zaman perjanjian lama dengan zaman perjanjian baru. Hari raya ini bertujuan untuk memperingati penyucian Bait Allah di Yerusalem pada tahun 164 Masehi dari penajisan yang dilakukan oleh Antiochus Epiphanes, raja Yunani Syria yang jahat. Antiochus Epiphanes adalah raja terkenal dari kaum Seleukus yang beberapa kali muncul dalam penglihatan Daniel. Di masa pemerintahannya, kerajaan Yunani Syria berjaya. Pada masanya jugalah bangsa Yahudi mengalami penindasan yang berat. Pada 25 Desember 167 sebelum Masehi, dia menajiskan bait suci orang Yahudi dengan mempersembahkan korban ke dewa-dewa di bait suci, serta menaruh patungnya sendiri dan kepala babi di bait suci. Hal ini menyebabkan terjadinya perang Makabe selama 3 tahun yang dipimpin oleh Yudas Makabe. Orang Yahudi berhasil menang dalam pertempuran ini dan mereka membersihkan kembali bait suci.
Ini menjadi kemenangan besar yang selalu diingat oleh orang Yahudi dan dirayakan setiap tahun yang dikenal sebagai Hari Raya Hanukkah atau Hari Pentabisan Bait Allah. Inilah satu-satunya hari raya Israel yang tidak harus dirayakan di Yerusalem, tetapi juga di berbagai negara di luar Israel dan Yerusalem. Mereka biasanya merayakannya secara meriah disertai dengan nyanyian-nyanyian. Hari Pentabisan Bait Allah diperingati pada bulan ke-9 dalam kalender Israel atau bulan Desember pada kalender Masehi. Pada masa hidupnya di dunia, Tuhan Yesus pernah menghadiri perayaan Hari Pentabisan Bait Allah ini sebagaimana tampak dari ayat-ayat yang dikutip di atas.